Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat dan semangat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suprati, Kepala Sekolah SD Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik pengalaman pengembangan komunitas belajar dengan judul Meraih Imajinasi Guru Masa Depan bersama Komunitas Belajar Teachers Enthusiasm and Mastery di SD Bukit Asam. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan ke Satuan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, Kemendikbudristek juga telah meluncurkan platform Merdeka Mengajar yang menjadi senjata utama bagi para guru untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai referensi dan untuk mendapatkan inspirasi dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2022-2023, SD Bukit Asam telah mengambil langkah sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum. Hal ini berkonsekuensi pada kemandirian sekolah saya untuk mau belajar mengenai kurikulum tersebut. Oleh karena itu, saya tergerak untuk merintis komunitas belajar yang saat ini terdaftar di PMM dengan nama Tim Teachers Enthusiasm and Mastery. Dalam perjalanannya, komunitas kami mengalami dormansi. Salah satunya adalah karena kami tidak punya kesempatan untuk bisa bersama-sama berdiskusi, belajar, untuk mengetahui apa tentang pembelajaran, penilaian, masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, serta semua aspek yang terkait dengan perubahan dalam kurikulum Merdeka. Lalu, bagaimana upaya untuk menumbuh kembangkan komunitas belajar ini? Komunitas belajar seperti apa yang diharapkan oleh guru-guru SD Bukit Asam? Untuk mampu bergerak dan menggerakkan, saya mendapatkan ide dari nama komunitas ini, yaitu TIM. Terdiri dari T, tentukan tim, E, eksplorasi, A, aksi, dan M, monitoring, evaluasi. Terima kasih Miss untuk hari ini Ibu sebagai ketua komunitas kita di tim ya, agar berjalannya komunitas ini bisa secara optimal, karena tentunya perubahan ini tidak akan bisa dilakukan sendirian ya, kita perlu menjadi suatu tim. Dari kata tim itu sendiri, maka kita harus bisa berkolaborasi ya. Nah, jadi dalam melalui suatu perubahan itu tentunya kepala sekolah itu tidak bisa ya berjuang sendiri ya, jadi secara langsung harus ya berkolaborasi dengan guru ya PTK. Maka diperlukan upaya untuk mengidentifikasi orang-orang yang tepat ya, supaya bisa nanti berbagi tugasnya. Nah, di sini ya, dalam suatu komunitas belajar itu kita punya 3 ide besar ya yang harus kita lakukan. Jadi di dalam komunitas kita itu tidak hanya kita membahas saja atau menyampaikan, mendiskriminasikan saja mengenai topik-topik dalam pembelajaran, tapi ada hal-hal yang isu-isu yang lain yang perlu kita juga diskusikan. Oleh karena itu, saya menerapkan model leadership distributed dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, dan memberikan kesempatan untuk saling berbagi. Tim kecil ini terdiri atas kepala sekolah serta guru yang dianggap mampu berdiskusi tentang implementasi komunitas belajar secara strategis dan mampu menggerakkan, memberikan pengaruh pada rekan sejawatnya. Tugas dari tim kecil ini antara lain menyiapkan pertemuan persiapan komunitas belajar, menjadi fasilitator dalam pertemuan persiapan komunitas belajar, membantu menganalisis data rapor pendidikan, hasil belajar siswa, dan lain-lain untuk merumuskan tujuan prioritas tahunan, menentukan tim belajar, mengidentifikasi guru yang potensial sehingga bisa menjadi koordinator untuk tim belajar, bersama koordinator berkolaborasi untuk memastikan setiap guru dapat merasa aman dan nyaman dalam belajar, dan berkontribusi dalam komunitas belajar. Pada tahap E, eksplorasi. Setelah tim kecil mengidentifikasi permasalahan maupun kebutuhan belajarnya, maka setiap anggota akan mencoba mengeksplorasi konsep materi yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah yang relevan dengan tujuan untuk peningkatan hasil belajar murid. Dalam tahap eksplorasi ini, setiap tim menggunakan strategi forum group discussion dalam situasi yang formal dan tentunya santai. Para anggota tim bisa saling menyamakan persepsi terkait isu ataupun topik tertentu yang akan dibahas, dan pada akhirnya
tentunya akan diperoleh pemahaman kesepakatan terkait isu tersebut. Teman-teman juga pada kegiatan ini dapat belajar secara mandiri melalui pembelajaran topik di PMM ataupun dapat direncanakan dengan mengundang narasumber dari eksternal. Beberapa topik yang pernah diskusikan oleh tim kecil ini seperti mereview modul ajar yang telah disusun, apakah telah sesuai dan berpusat pada murid, mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian, dan tentunya berbagi masalah pembelajaran yang pernah dihadapi di dalam kelasnya masing-masing, serta mendiskusikan alternatif pemecahan masalah secara bersama-sama. Tahap A. Aksi. Setelah setiap tim mempunyai pemahaman baru terkait isu atau topik yang dibahasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka tim tersebut akan melakukan aksi nyata dalam bentuk diseminasi yang dilaksanakan 1 pekan sekali di hari Jumat pada pukul 14.00 sampai 16.30 dengan memaparkan pemahaman yang diperoleh secara kolaborasi. Disinilah terjadi transfer pemahaman dan menambah wawasan bagi guru lainnya, seperti berbagi aksi nyata topik di PMM, pelatihan penggunaan media belajar berbasis IT, diantaranya Canva, ClassPoint, Classroom, Google Site. Nah, dalam pengembangan komunitas ini pun saya memperhatikan aset yang kami miliki untuk bisa mengatur strategi optimalisasi komunitas kami, antara lain adanya aset manusia, karena anggota dari komunitas kami telah berhasil mempraktikkan aksi nyata, memiliki intensi terhadap peningkatan kompetensi guru, dan bersedia untuk menjadi narasumber baik secara luring maupun webinar di PMM. Adanya aset fisik juga menunjang kegiatan di komunitas kami dengan baik, seperti adanya wifi di setiap ruangan, smart TV, dan ruang kelas yang nyaman. Selain itu, aset politik memberikan dukungan, antara lain dari Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, serta Yayasan Bukit Asam dalam mendampingi komunitas belajar, sehingga ilmu yang kami dapatkan dapat diterapkan untuk mengembangkan komunitas. Oke, Bapak Guru, berikut kegiatan sosialisasi profil pelajar Pancasila di SD Bukit Asam. Ini ada kegiatan yang dilakukan bersama anak-anak di SD Bukit Asam. Oke, dari hasil urut bersama peserta didik di SD Bukit Asam, ini hasil yang mereka berikan atau pendapat yang mereka berikan untuk kegiatan P5 tersebut. Salah satu contohnya yang saya ambil di sini adalah pada dimensi mandiri. Nah, mereka di sini akan membuat makanan khas Sumatera Selatan secara mandiri tanpa membeli di luar dan dibuatkan orang tua. Itu salah satu target yang mereka atau keinginan atau tujuan yang mereka inginkan dari kegiatan kelima ini, supaya bisa mewujudkan kegiatan dimensi mandiri pada membuat makanan khas Sumatera Selatan secara mandiri tanpa membeli makanan di luar atau dibuatkan orang tua. Tahap terakhir, tahap M, monitoring evaluasi. Agar komunitas belajar di sekolah saya dapat menjaga konsistensinya, maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan, serta mengidentifikasi jika ada kendala, serta mengantisipasi upaya untuk tindak lanjutnya. Dengan adanya komunitas belajar yang terawat dan berkembang dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kompetensi guru. Sehingga dengan wadah ini guru dapat mengimajinasikan dirinya menjadi guru yang inovatif, yang kreatif, sehingga dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang berdampak positif bagi para murid. Hal ini disebabkan oleh adanya komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab, sehingga secara berproses guru-guru SD Bukit Asam dapat menerapkan kurikulum merdeka. Halo, saya Alma Priscilia, salah satu anggota komunitas belajar SD Bukit Asam Tim. Saya merasa sangat senang sekali dengan adanya komunitas belajar ini, karena setiap hari Jumat kami punya kegiatan rutin yang dapat meningkatkan kapasitas guru dan juga kemampuan diri kami untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Kalau Miss Elma bagaimana? Kalau menurut saya, sebagai pengurus tim kecil dari komunitas SD Bukit Asam, saya sangat merasa senang sekali komunitas SD Bukit Asam aktif setiap minggunya melakukan gerakan-gerakan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas belajar peserta didik dan juga meningkatkan ilmu-ilmu pedagogik guru. Dan harapan saya untuk komunitas SD Bukit Asam ini semoga bisa berdampak kepada guru-guru lain di luar komunitas SD Bukit Asam. Pembelajaran yang saya peroleh dari ide mengembangkan komunitas belajar ini bahwasanya untuk menjawab adanya tantangan atas perubahan tidaklah bisa dikerjakan secara sendirian. Perlu upaya yang disusun